Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang al-maf'ulu bih, sahih? Atau kalau dalam makna dalam bahasa Indonesia dikenal dengan objek. Tapi kita baca, buka halaman 68 yang sama halamannya. Baik, sudah? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babul maf'ul bih. Bab tentang maf'ul bih. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubu, isim yang beri'rab nasab, alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yang menjadi objek pekerjaan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Darabtu Zaidan, mana maf'ul bihnya? Zaidan. Wa rakibtul farasa, maf'ul bih al-farasa. Wa huwa, dan maf'ul bih ada dua macam, zahirun wa mudmar, yaitu yang berupa isim zahir dan isim dhamir. Fadh-dhahiru, yang berupa isim zahir, ma taqaddama dzikruhu, contohnya yang sudah disebutkan. Mana yang dimaksud? Darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Itu namanya maf'ul bih berupa isim apa? Isim zahir. Nah, wal mudmaru qismani. Maf'ul bih yang berupa dhamir ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun, yaitu dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Muttasil artinya yang bersambung, dan munfasil artinya yang terpisah. Fal muttasilu 12. Maf'ul bih berupa dhamir muttasil ada 12. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabani. Mana maf'ul bihnya? Ya, nah. Disebut apa kemarin? Nunnya disebut apa? Nih, nunnya nunul wiqayah, nun wiqayah. Naam. Iqra. Wa darabana. Mana maf'ul bihnya? Nah, wa darabaka. Aina maf'ul bih? Ka. Wa darabaki. Wa darabakuma. Wa darabakum. Wa darabakunna. Wa darabahu. Wa darabaha. Wa darabahuma. Wa darabahum. Wa darabahunna. Wal munfasilu 12. Maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil ada 12. Wahiyah, yaitu iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyyakuma,
wa iyyakum, wa iyyakunna, wa iyyahu, wa iyyaha, wa iyyahuma, wa iyyahum, wa iyyahunna. Baik, jelas? Ada pertanyaan tentang maf'ul bih? Nah, wa iyyakum ay wa jazallahu iyyakum. Wa iyyakum jazakallah. Jadi ya, singkatan. Wa iyyakum jazakallah. Gitu. Kalau wa barakallahu fikum jawabannya wa fikum. Kalau disingkat seperti itu. Demikian. Kita masuk pelajaran baru. Ini sedikit menyinggung pelajaran sharaf yang sudah kita pelajari, jadi ada berkaitannya lebih kuat. Naqra sa'ala, yas'alu. Apa artinya? Sa'ala yas'alu apa? Bertanya. Su'alan. Su'alan. Apa artinya? Pertanyaan. Nah, jalasa. Yajlisu. Apa artinya? Duduk. Julusan. Apa artinya? Nah, perbuatannya ya, hasil perbuatannya. Nah, qa'ada, yaq'udu. Apa artinya? Duduk juga. Apa? Duduk juga. Qu'udan. Qu'udan. Apa? Hasil pekerjaannya atau duduknya. Baca nama, yanamu. Apa artinya? Tidur. Nauman. Apa perbuatannya? Tidur. Kemudian raqada. Raqada. Yarqudu. Apa artinya? Tidur juga. Baca rukudan. Rukudan. Apa hasil perbuatannya? Qama, yaqumu. Apa artinya? Berdiri. Nah, qiyaman. Qiyaman. Apa hasil perbuatannya? Geser kanan terus. Baik, waqafa, yaqifu. Apa artinya? Berdiri juga. Nah, wuqufan. Wuqufan. Apa artinya? Nah, baik. Soha. Soha. Yasihu. Siyahan. Apa artinya? Berteriak. Kalau siyahan apa? Teriakan. Nah, teriakan. Sudah? Antum ketika belajar shorof sempat ada pertanyaan dan benak enggak? Kenapa kok di sini baca mansub? Su'alan, julusan, qu'udan, nauman, rukudan, qiyaman, wukufan, siyahan. Atau lewat aja. Ya. Dulu ngafalin pikir, kenapa enggak sa'ala yas'alu su'alun? Padahal kan setiap kata itu kalau enggak ada sebabnya kembali ke hukum asal yaitu rafa.
Jalasa yajlisu julusun, nama yanamu naumun, berjalannya waktu, ternyata ada hikmahnya. Wallahu alam, ini alasan ulama atau tidak. Di situ kita tahu bahwa masdar ini di dalam kalimat sering digunakan dalam kondisi mansub. Nah, ada beberapa fungsi. Fungsi pertama untuk menegaskan, seperti taukid, menegaskan. Contoh, nama tiflu, apa artinya nama tiflu? Anak kecil itu tidur, telah tidur. Nama tiflu nauman. Ini fiilnya, ini masdarnya, dipakai dua-duanya. Kalau dalam arti anak kecil itu tiduran. Tapi dalam bahasa Arab, fungsi ini adalah untuk menegaskan anak kecil itu benar-benar tidur. Aman, udah tidur anaknya gitu ya. Nama tiflu nauman. Baik. Kemudian contoh lain. Apa? Sohar rajulu, apa artinya? Laki-laki itu berteriak. Kalau ingin kita pastikan benar-benar berteriak, berarti sohar rajulu siyahan. Jadi maf'ul di sini diambilkan dari masdar fi'il yang digunakan. Jadi kenapa mansub? Karena dia sebutnya maf'ul mutlaq. Apa? Nah, jadi kita maf'ul mutlaq. Jadi kalau kita bikin semuanya, coba kita masukkan kata al-waladu. Sa'alal waladu su'alan. Gimana? Terjemahkan, anak itu benar-benar duduk. Bahasa Arab kan? Anak itu benar-benar duduk. Bahasa Arabnya? Nah, jalasal waladu julusan. Anak itu benar-benar duduk. Nah, qa'adal waladu qu'udan. Anak itu benar-benar tidur. Nauman. Anak itu benar-benar tidur. Nah, raqadal waladu ruqudan. Anak itu benar-benar berdiri. Qamal waladu qiyaman. Anak itu benar-benar berdiri. Waqafal waladu wuqufan. Anak itu benar-benar berteriak. Sohal waladu siyahan. Dan kita juga bisa menggunakan nih jalasa dan qa'ada duduk. Boleh pinjam masdar sebelah, tapi artinya masih semakna. Contoh, jalasal awladu, anak-anak itu sudah duduk atau benar-benar sudah duduk. Bisa mungkin jalasal awladu qu'udan. Sama. Karena memiliki arti yang sama. Minjem masdar sebelahnya. Nah, contoh yang sama lagi apa ini? Nama dan raqada. Berarti nama al-awladu apa?
rukudan. Begitu juga qoma dan waqafa, berarti qomal auladu wukufan. Jadi minjem masdar sebelahnya. Kalau yang ini namanya lafzi, artinya lafadznya benar-benar diambil dari fiilnya, masdarnya bil fiilnya sama. Kalau ini satu makna tapi beda lafadz, disebut maknawi. Sudah. Ini yang di kitab intinya ini. Selesai sudah. Sudah pulang, bubar. Nah, paham kan? Sesimpel ini bahasa Arab. Cuma saya mau tambahkan sedikit, ya, biar tambah sedikit. Tadi fungsi pertama di sini untuk apa? Makna untuk penegasan. Ada fungsi lain, yaitu menjelaskan cara bekerjaannya, cara fiilnya. Naw'al fi'li, menjelaskan naw'al fi'il. Contoh, sohatil mar'atu, apa artinya? Wanita itu berteriak, siyahal asadi, seperti teriakan singa, mengaung gitu ya. Wanita itu berteriak seperti teriakan singa. Jadi masdar ini mansub juga, maf'ul mutlaq. Tapi fungsinya bukan untuk penegasan, tapi untuk apa? Menjelaskan. Nah, ikamah, iya, langsung ke ininya. Jadi ada beberapa cara untuk mengungkapkan. Nah, contoh lagi. Jalasat talibu, apa artinya? Pelajar itu telah duduk. Julusan hadian. Hadian itu apa? Tenang. Dengan duduk yang tenang. Menjelaskan apa? Ruwet duduknya. Jadi untuk menjelaskan bisa kita gunakan maf'ul mutlaq, tapi satu kita jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih, dua kita jadikan na'at dan man'ut. Menjelaskan. Orang itu tidur, apa orang Jawa nyebutnya tidur kayak kodok bangkong gitu ya. Bisa itu bahasa Arab jelaskan. Atau berlari seperti kuda. Nah, itu bisa jarar rajulu jaroyanal hison, atau jaryan sari'an. Nah, jadi contoh lagi, kita pakai qira'ah. Qira'ah at-talibu Qur'ana. Apa artinya? Pelajar itu membaca Al-Qur'an. Qira'atan, dengan, kalau qira'atan saja artinya benar-benar baca. Kalau kita tambahkan mujawwadatan, bertajwid atau murattalatan. Pelajar itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Atau qira'ata sudais. Nah, berarti bisa kita jelaskan. Nah, qira'ata Syekh Suraim, qira'ata Syekh Mahmud Al-Husari. Nah, atau qira'ata apa? Muammar Indonesia. Baik, ada lagi fungsinya. Fungsinya berapa tadi? Yang pertama untuk menegaskan litakid. Ini fungsinya litakid. Kalau ini libayanin nau,
untuk menjelaskan apa cara atau bentuk perbuatannya. Yang ketiga, contoh. Qara'tu al-kitaba, apa artinya? Saya telah membaca kitab qira'ataini. Qira'ataini. Kira-kira bagaimana? Aku telah membaca kitab 2 kali membaca. Berarti menjelaskan apa? Jumlah. Nah. Tep. Lagi. Ini pakai biru harusnya, lupa. Qira'ataini. Lagi. Nama atau nimtu, apa nih nimtu? Saya tidur al-yauma pada hari ini salasata naumatin. Apa artinya? Hari ini saya sudah tidur 3 kali. Ini pengangguran berbahagia ini ya. Atau hari libur weekend. Nah, mau menjelaskan apa? Jumlah. Atau lagi as'alu, apa artinya as'alu? Saya bertanya al-ustadza. Saya bertanya kepada ustadz. Kenapa dibaca ustadza enggak ustadu? Maf'ul bi. Su'alan wahidan. Apa artinya? Bisa saya bertanya kepada ustadz, 1 soal bisa, atau 1 kali bertanya. Cuma sekali aja, enggak banyak-banyak. Ini di sini apa? Untuk libayanil adat, untuk menjelaskan jumlah. Ya. Inilah pelajaran yang disebut dengan maf'ul mutlak. Di kitab ini disebut apa? Al-masdar. Oleh karena itu, di shorof masdar itu selalu ditasrif dengan kondisi apa? Mansub. Nah, paham? Gimana? Tidak harus mansub. Dalam kondisi seperti ini mansub. Ada posisi dia menjadi mubtada, ya murafa. Seperti su'aluka mumtaz. Pertanyaanmu bagus. Nah, tapi di sini dia berposisi sebagai apa? Tadi penggunaannya untuk 3 hal. Penegasan, menjelaskan cara perbuatannya, yang ketiga untuk menjelaskan jumlah perbuatannya. Nah, kadang nanti ada yang diganti marrotan, marrota ini itu sebenarnya ada yang dibuang. Nah, sama maksudnya karena maf'ul mutlak. Di buku silakan dibaca. Nah, qira'atas syaikhi Sudais, jadi mudhaf ilaih dia. Nah, dhahikat tiflu dhahikatin katsirah. Apa?
anak itu banyak tertawa. Tertawa dengan banyak. Dalam Al-Quran, faduk kata dakatan wahidah. Berarti dekatan wahidah itu apa? Maf'ul mutlaq. Maka bumi digoncangkan dakatan wahidah. Kemarin sempat ada pertanyaan yang fi'il itu isim fa'il bisa bermakna fi'il gitu kan. Ini mungkin nanti tambahan saja. Isim fa'il bisa bermakna fi'il. Artinya memiliki fa'ilnya seperti kata katibun. Ya. Maka maf'ul bihnya nanti bisa jadi mudhaf ilaih seperti katibul darsi. Jadi kata katib di sini bisa bermakna fi'il. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya isim fa'il bisa memiliki maf'ul mutlaq. Contoh, was-sabihati sabhan. As-sabihat isim fa'il, sabhan sebagai maf'ul mutlaq. Diambil dari masdar. Kalau definisinya adalah masdar. Makanya di kitab ini disebut apa? Babul masdar. Wal ismul mansubul ladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Itu isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, itu yang kita pelajari habis sisa. Oke, barakallahu fikum. Alhamdulillah 2 pertemuan ini selesai dengan cepat. Artinya apa? Antum sudah naik levelnya. Memahaminya bisa lebih cepat. Sahih? Itu. Benar kata Syekh Utsaimin, belajar bahasa Arab itu di awal seperti dorong pintu besi yang harus kita berjuang untuk mendorongnya. Kalau udah kebuka, selanjutnya pintu setelahnya cuma pintu dari bambu, enteng aja. Sek kan. Iya, di awal aja susah. Kalau sudah berusaha lewat itu masa kesusahan, selanjutnya dari masa mudah. Dalam menuntut ilmu itu apa? Bersabar. Banyak orang enggak bersabar dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.